Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Tidak ada binatang-binatang besar yang melebihi kesuksesan ekologis manusia. Ya. Jadi kalau manusia itu ditumpuk dagingnya atau benda-benda hidupnya, biomasanya itu paling melimpah, ya, paling melimpah gitu. Yang bisa menyaingi ya binatang-binatang yang diternak manusia, gitu. Ya, atau binatang-binatang kecil ya. Saya ngomong binatang besar. Itu kesuksesan ekologis. 8 miliar spesies, jumlah spesies manusia. 8 miliar. Ya, untuk binatang besar tidak ada lawannya gitu. Jadi sukses ekologis. Jadi manusia ini mengalami sukses ekologis. Apalagi dibanding manusia-manusia lain yang sudah punah, itu nggak sukses dia gitu ya. Jadi kalau ini dikasih tahu, diurai lagi gitu. Apakah ini termasuk karena cara berpikir manusia? Jawabannya adalah iya. Jadi kalau kesuksesan ekologis, berpikirnya itu memberikan manfaat nggak? Memberikan manfaat. Orang kita sampai 8 miliar kok gitu ya. Tapi kalau misalnya kelemahan berpikir manusia itu di mana? Coba kamu sebutkan kelemahannya apa? Coba contoh kelemahan apa yang menurut kamu kelemahan? Contoh, ini kasih contoh. Banget gampang nerima hoax misalnya gitu kan, gampang disetir sama hoax, itu salah satunya. Kalau orang itu ndak percaya hoax, ndak ada itu dewa Tuhan-Tuhannya orang Yunani, Tuhan-Tuhannya orang Romawi, Tuhan-Tuhannya orang Mesir kuno, ndak ada semua. Mereka menyebar hoax loh. Foto memang. Kau tak foto tapi pas lagi sih foto. Foto ayo foto. Ayo gue celono ini. Bukan. Ono sing kate foto iku lho. Ya. Jadi sekali lagi kalau dikatakan bahwa menerima hoax itu sebagai kelemahan, loh gimana itu? Orang sekian banyak Tuhan itu disebarkan dengan hoax loh itu. Ya apa gitu? Ada Tuhan yang memegang petir di langit sana, namanya Zeus. Loh itu dipegang, sebagai pegangan orang Romawi dan Yunani kuno selama 5.000 tahun. Pertanyaannya, ini kamu sebut kelemahan apa kekuatan? Sebetulnya kekuatan. Loh, kekuatan. Bisa menghasilkan kuil besar, bisa menghasilkan piramid besar. Seorang Firaun bisa ngumpulin emas gak karu-karuan, banyak emasnya ditumpuk gitu ya, dimasukkan ke dalam piramid. Sekarang kamu bisa melihat, misalnya kamu sekarang bisa menikmati datang ke Great Museum Mesir itu ya, The Great Museum, Egypt Great Museum, kamu bisa melihat bagaimana baju-baju emasnya King Tut gitu ya, semuanya terbuat dari emas bertonton gitu ya. Pertanyaannya, kalau orang-orang itu tidak bisa mau menerima mentah-mentah apa yang dikatakan oleh pemuka-pemuka agama waktu itu, bisa nggak kamu menikmati sekarang The Great Museum itu? No, itu. Bisa nggak Indonesia ini ada terus tanpa kamu menerima cerita-cerita tentang Mojopahit yang jaya gitu? Kamu nggak pernah bertanya, emang beneran ya ada Mojopahit? Nggak pernah itu. Ya, jadi yang namanya bahwa otak kita itu hanya percaya kepada yang ingin kita percayai, itu bukan kelemahan. Gitu. Kalau kamu mengatakan kelemahan, berarti kita berbicara secara epistemologi itu. Seharusnya gimana? Loh, yang nggak ada harusnya itu. Bagaimana sih seharusnya kita berpikir? Nggak ada. Kamu berpikir secara mistis, ya terserah kamu gitu ya. Kamu mau berpikir secara rasional, ya terserah kamu. Masing-masing mempunyai konsekuensi. Loh gitu ya.
Kalau kamu ditanya itu ya, kamu sebagai polisi, duitnya hilang kenapa gitu? Dicolong tuyul, loh ya kamu besok dipecat sama kepala komandanmu itu. Ya, itu. Sekarang kamu ditanya, kamu percaya hantu enggak gitu? Ya. Ini berapa orang yang hadir di sini sekarang? Yang di sini 26 sama kita. 26, ya, Iya. 26. Kamu takut gelap. Berarti takut hantu. Kamu mulutmu nggak percaya, tapi takut gelap itu. Ya, ngomong nggak percaya aku gitu. Tapi gelap-gelap takut loh. Yang kamu takutin ini apa gitu ya. Ya, takut malaikat. Loh, apa bedanya malaikat sama hantu? Kamu nggak pernah lihat itu. Ya itu. Malah hantu itu udah ada hantu pencabut nyawa, yang ada malaikat pencabut nyawa. Lah takutnya kok sama hantu sama malaikat enggak gitu. Itu adalah logika yang rasional. Tapi apakah manusia itu harus berlogika secara rasional? Kalau sejak awal semua manusia berlogika secara rasional, tidak ada perang gitu ya. Tidak ada perang. Karena tidak ada perang apa? Ya kamu nggak bisa main Zoom kayak gini gitu. Nggak bisa itu. Perang Dunia Kedua itu menghadiahkan kita cikal bakal komputer yang namanya mesinnya Alan Turing itu. Coba kalau nggak ada Perang Dunia Kedua, kita nggak bisa loh zoom-zooman kayak gini. Nah, pertanyaanku lagi, setelah kamu tahu begini, kamu lebih seneng mana? Hidup seperti ini bisa zoom-zooman atau tidak? Bisa zoom-zoom. Ya, kamu seperti akan inilah. nggak mau kehilangan kemampuan kita bicara video call gini. Gitu. Tapi kamu juga harus menerima Perang Dunia Kedua itu, ya, dengan sekian juta, 60 juta orang meninggal, ya, Perang Dunia Kedua. Tanpa Perang Dunia Kedua kita mungkin sampai sekarang belum punya yang namanya antibiotik, nggak punya, karena antibiotik pertama yang namanya penisilin itu digunakan secara luas untuk korban-korban perang. Gitu. Nah sekarang kalau aku nanya, kira-kira Perang Dunia Kedua itu bermanfaat, merugikan atau menguntungkan? Pada akhirnya menguntungkan. Lah, ya itu. Kenapa orang bisa perang? Karena mereka bisa dibohongi gitu. Bagaimana seorang raja, seorang pimpinan agama menggerakkan orang untuk perang kalau nggak dibohongi? Ya, jadi sekarang sekali lagi menerima hoax itu bukan sebuah kelemahan. Menerima kabar bohong, terus meyakini sebuah kebohongan selama beribuan tahun, itu memberikan manfaat itu. Ya, memberikan manfaat itu. Sampai sekarang lah banyak masih itu. Ya, memberikan manfaat. Jadi kalau misalkan ada orang menerima kebohongan itu ya, atau hoax itu adalah berita yang tidak terbukti atau bahkan sebaliknya gitu. Di langit itu ada loh yang jaga, yang namanya Zeus. Dia bawa petir gitu. Sukanya mainan petir loh. Ya itu. Jadi dipegang itu. Amun-Ra, Anubis, Osiris itu dipegang itu. Ya terus kemudian awalnya sih saya juga nggak percaya, tapi setelah mengalami sendiri gitu ya. Gitu ya gitu. Nah, padahal yang kamu alami kamu berhalusinasi aja gitu. Orang lain juga enggak gitu. Awalnya saya juga nggak percaya gitu. Tapi saya mengalami sendiri, pengalaman saya gitu. Pengalamanmu satu dibandingkan 1.000 orang yang nggak punya pengalaman seperti itu. Ya harusnya kalau berpikir secara rasional, lah ini ya ketepaan aja gitu ya. Kebetulan gitu. Ini saya berpikir rasional. Berpikir rasional bahwa orang percaya hoax itu bukan kelemahan. Ya, kelemahan terutama bagi elit-elit kelompok ya. Lo gampang dengan melemparkan hoax, kamu bisa milih presiden A.
Ya itu. Bahkan kamu pada saat kemarin gitu ya, dua atau tiga pemilihan pilpres yang lalu, kamu pilih-pilih hoax yang kamu percaya gitu. Ya. Lalu kelompoknya kampret, hoax tentang kelompoknya cebong, wah ini kamu percaya gitu. Sebaliknya itu. Jadi kamu juga memilih-milih hoax itu yang mana yang kamu percaya gitu. Pertanyaannya lagi, apakah ini sebuah kelemahan? No, itu adalah sebuah keuntungan, advantage. Ada orang yang percaya hoax dan ada orang yang suka melempar hoax. Akhirnya itu menjadi kekuatan gitu. Nggak mungkin kamu itu ya ngumpul di Monas kalau tidak digerakkan gitu. Ya digerakkan itu ya gitu. Dan orang percaya bahwa itu adalah swadaya. Swadaya dari mana? Berangkat dari misalnya dari Kerawang atau dari Bekasi sana ke Monas jalan, mau yang enggak itu ya pakai bis. Memang yang punya bis boleh nggak dibayar, ya nggak mau itu. Ya tentu ada orang yang bayari gitu ya. Lah ya yang gini-gini ini adalah kalau kita berpikir rasional. Loh lah kalau orang semua berpikir rasional kayak saya, loh lah ya nggak ono itu bayang bareng di lapangan, gak ono, nggak ada itu ya. Justru itu merupakan jadi kelemahan kita. Kita tidak punya daya ikat yang kuat itu. Daya ikat yang kuat lebih seringkali dengan hoax. Ya, daya ikatnya kuat itu. Ya. Wow, tentu hoax tentang yang namanya Israel sama Palestina. Walah ya, terserah kamu. Kalau kamu pro Israel, kamu mengatakan ini Zionis pesek gitu ya. Ya, terus kalau kamu pro Israel, kamu ini Hamas pesek gitu ya. Jadi kalian tuh saling berantem, padahal kalian juga nggak pernah ke sana, nggak kenal orang Palestina, juga nggak kenal orang Israel gitu. Nah, pertanyaannya, loh, ngapain kalian berantem sama tetanggamu demi orang jauh di sana itu? Kalau bukan karena ini kamu dikompor-komporin gitu. Di sana mati tiap hari 1.000. Lah di Indonesia ini mati karena TBC sehari berapa gitu. Kalian nggak pernah peduli gitu. Ya, jadi sekali lagi, bukannya aku setuju dengan orang melempar hoax, bukan gitu. Tapi kalau kita melihat bahwa yang namanya orang dengan teori konspirasi banyak, terus kemudian dilemparkan sebuah berita yang merasa mengancam dirinya, dan dia itu cari teman untuk berkawan, bersatu, itu adalah merupakan ikatan kelompok gitu ya. Ikatan kelompok. Memang iya ya, orang yang berpikir rasional itu lebih kebal terhadap hoax, iya gitu ya. Bahkan dikasih tahu nanti kamu di sana ditanya sama di kuburan gitu. Tanya, emang siapa yang pernah ketemu? Pertanyaan itu saja itu akan menimbulkan kemarahan orang gitu. Ya, kemarahan orang ditanya. Kamu nanti di sana waktu kamu di kuburan didatangi orang baju putih terus kamu ditanya gitu. Emang siapa yang pernah ketemu terus ditanya gitu. Ya gitu. Itu kalau kita berpikir rasional, semua cerita yang kamu sampaikan akan dipertanyakan, gitu ya. Dan tujuannya ke cerita-cerita itu memang bukan perkara benar atau salah, itu. Perkara supaya kalian mempunyai ikatan kelompok yang kuat, gitu. Ya. Kira-kira sampai 100 tahun yang lalu, ya sampai 100 tahun yang lalu kalau ditanya di bulan ada kehidupan enggak? Ilmuwan NASA sampai tahun 50 masih percaya bahwa yang di bulan itu ada kehidupan gitu. Ilmuwan NASA itu masih percaya ada kehidupan. Dan mereka itu berpikir di planet ya ada kehidupan gitu. Setelah pesawatnya itu pertama kali merekam permukaan dari bulan, batu semua gitu ya. Wah, padang pasir gitu. Bahkan ada yang unik, meskipun mereka itu mencoba menalar secara rasional. Debu-debunya yang selama ribuan tahun itu mesti numpuk di permukaan tanah
dari bulan gitu. Jadi kalau ada pesawat kita mendarat, dia langsung tenggelam dalam tumpukan debu gitu. Ternyata enggak gitu ya. Gitu. Ya, itu juga kepercayaan, hanya saja teori-teori ilmiah dilontarkan itu, terus kemudian kalau terbukti salah, ya sudah, itu nggak baper gitu. Nah, ini adalah perbedaan orang yang terbiasa berpikir ilmiah dengan berpikir tidak ilmiah itu. Tapi kalau ditanya, banyak mana manusia yang senang berpikir ilmiah dan tidak ilmiah? Wah, 95% itu mereka senang berpikir tidak ilmiah, membuat tenang gitu ya, membuat kamu bisa cari alasan gitu. Nah, pertanyaannya, mana yang lebih yang lebih lemah? Berpikir ilmiah atau berpikir tidak ilmiah? Jawabannya? Nggak ada yang lebih lemah itu. Masing-masing mempunyai fungsi sendiri gitu. Nggak ada. Bayangin aja, kamu tidak akan ada gerakan perang atau berantem, tawuran kalau semua orang berpikir rasional. Ya. Tapi dengan adanya perang, ekonomi laju, meningkat tajam ekonomi itu. Ada orang yang jualan senjata, ada orang jualan kereta kuda, ada orang jualan rodanya tok, ada orang jualan sepatu kuda. Semua laku gitu. Ya itu. Ya itu adalah jadi orang dikompor-komporin dan mau perang gitu. Apakah ini sebuah kelemahan? Loh ya tidak gitu. Ya. Ya termasuk perang dagang gitu. Ya, kalau tanya termasuk perang, termasuk perang dagang. Tapi perang dagang itu kan cocok mutok aja ngomong perang. Padahal ya nggak ada perang di situ. Perang itu ya bedil-bedilan gitu ya. Ya, perang dagang itu nggak ada ya, strategi dagang itu. Strategi dagang di pasar yang satu jual mahal, satu jual murah, itu strategi dagang. Lah kamu kira di pasar itu perang dagang antar penjual ikan, kan enggak gitu. Nah, hanya pada saat kamu berbicara bagaimana Cina berdagang, Amerika berdagang, kamu sebut itu perang dagang. Nah, itu kan pinter-pintermu, cocotmu aja bikin kata-kata perang dagang gitu. Ya nggak ada dagang ya dagang, perang ya perang gitu ya. Nah, sekarang itu perang dagang. Itu ya itu kan kamu dengan kamu ngomong perang dagang, sebetulnya kamu itu sudah dipengaruhi. Ya. Karena yang membuat istilah perang dagang itu bukan kamu itu. Bukan kamu kan, cuma kamu seneng aja. Oh iya, ada perang dagang gitu. Lu ya perang, dagang ya dagang gitu. Perang dagang. Apa bedanya dengan dagang perang? Ayo, gitu. Dibalik aja, dagang perang sama perang dagang apa gitu. Ya, Trump siap perang dagang sama Cina. Apaan perang dagang? Kalau misalkan Amerika itu tidak mau menerima produk Cina, loh ya kokot semua orang masyarakat bawah itu belinya barang-barang Cina kok kayak kamu itu. Kamu kira kalau kamu beli batik yang murah di pasar itu made in Indonesia? Enggak, made in Cina itu. Ya, terus kamu merasa perang dagang batik kan enggak itu. Orang cari untung kok itu. Kamu kira orang-orang di mana? Di pasar Tanah Abang itu mereka perang satu sama yang lain? Enggak, cuma murah-murahan. Habis itu mereka yang ngopi bareng gitu. Ya, jadi istilah-istilah semacam ini juga lah kamu juga menerima ini sebagai hoax kok itu. Ya, perang dagang. Apa sih itu? Perang dagang itu apa? Itu. Perang itu ya perang. Nah, kalau perang itu bunuh-bunuhan itu perang itu ya. Tembak-tembakan perang. Nek dodolan yang satu jualan 500, satu jualan 525. Bukan perang, itu strategi dagang aja itu. Nah, dengan satu contoh perang dagang, kalian itu sudah kemakan narasi yang dibuat orang lain itu. Oh, kamu percaya Trump sama Amerika perang dagang? Apa sih itu ya? Tidak ada lah itu. Wong mereka saling untung. Barang-barang Amerika mahal, barang-barang Cina murah. Jadi orang-orang yang miskin-miskin di Amerika beli barang Cina aja itu. Ya sama kamu itu ya. Mau beli ya
made in China aja gitu. Made in Eropa mahal gitu. SPYD aja itu daripada BMW itu. Sama jam sama-sama bagusnya. Lah saya ngarepmu itu ya itu. Ya, itu adalah apa nanti? Apa jenenge? Bahwa yang kita yakini itu adalah apa yang kita inginkan gitu. Ya gitu aja. Wes, apalagi? Oke, aku sih kayaknya masih harus mengolah ya semua data yang barusan didapat dari omongan Mas Dok. Speechless. Langsung Mas Teddy gitu ya. ngumpet guyu. Nah, tapi langsung ke pertanyaan aja ya, Dok ya. Karena kan Boleh. Iya. udah setengah jam. Dari Fikir Romansyah dulu nih. Dia nanya jika waktu, tapi pertanyaannya nggak langsung berkaitan sama judul, gak apa-apa ya. Apa-apa. Jika waktu adalah ilusi, misal cahaya matahari yang kita lihat adalah cahaya 8 menit yang lalu, apakah terlalu berlebihan jika saya berhipotesa bahwa sebenarnya alam semesta ini sudah dihuni peradaban-peradaban tinggi dikarenakan jarak miliaran tahun juta cahaya yang ditangkap teleskop Hubble adalah keadaan alam semesta waktu tidak sesungguhnya atau cahaya yang ditangkap miliaran juta tahun cahaya yang dulu kala? Ya kalau kamu berasumsi ya suka-suka kamu gitu ya. Kamu menyimpulkan ya suka-suka kamu. Tapi kalau mengklaim gitu, kamu yang harus membuktikan gitu. Jangan orang lain disuruh membuktikan bahwa Simsimu salah itu ya itu. Kamu yang mengklaim ya, kamu yang membuktikan mana ada itu. Ya coba buktikan bahwa itu nggak ada. Loh itu lah enak gitu ya. Sama aja ya gitu ya. Aku punya handphone gitu. Mana handphonemu? Ini handphoneku gitu ya. Itu kan kalau yang seperti itu, aku punya handphone, mana handphonemu? Ayo buktikan kalau aku nggak punya handphone. Loh kan kayak gitu ya itu. Bahwa kamu berasumsi ada peradaban, ya terserah gitu. Tetapi sampai sekarang tidak pernah ada bukti ada peradaban yang seperti kamu asumsikan itu. Gitu. Belum terbukti itu. Bahwa yang namanya secara hitung-hitungan misalnya banyak, pasti banyak ya. Banyak lah kehidupan di luar, di mana di luar, di galaksi kita, bahkan di galaksi yang lain itu. Galaksi kita itu ada sekitar 100 sampai 200 miliar tata surya gitu. Ya. 100 miliar tata surya. Sangat memungkinkan ada kehidupan, tapi yang nggak kayak gini gitu. Karena kehidupan kita itu mengalami ya itu tadi perubahan, ada atmosfer yang berbeda gitu ya. Atmosfer oksigennya 10% sama 20% yang menghasilkan kehidupan yang berbeda gitu. Peradaban. Mungkin ada peradaban. Ya mungkin, tapi kemungkinan kecil gitu ya. Ada nggak binatang kehidupan cerdas? Loh ya mungkin, tapi belum terbukti gitu. Asumsi saya adalah terserah asumsimu gitu ya. Asumsi itu ya sama aja tidak pernah belum dibuktikan dan bahkan tidak pernah terbukti mungkin gitu. Bahwa yang namanya waktu itu adalah ilusi itu. Loh ya memang iya gitu. Waktu itu ilusi. Bahkan kecepatan waktu antara waktu kita bergerak dengan kecepatan itu beda kecepatan waktunya itu. Bersentaknya beda itu. Bahkan di kutub sana dengan di Khatulistiwa perjalanan waktu itu berbeda gitu. Ya, itu ada bahwa itu ilusi, udah jelas kita pernah ngomong waktu itu adalah ilusi, pernah kita berbicara ilusi itu, waktu itu adalah ilusi gitu. Sama dengan gini, gampangnya gini, dulu waktu kamu SD 1 tahun itu lama, sekarang 1 tahun itu cepat gitu. Karena otak kita membandingkan 1 tahun itu dengan rentang kehidupan kita gitu. Kamu waktu umur 10 tahun, 1 tahun itu adalah 1/10 dari masa kehidupanmu. Sehingga otak kita mencatat 1 tahun itu lama itu. Tapi sekarang makin tua kamu makin merasa cepat waktunya itu. 1 tahun itu pendek gitu. Karena otak kita membandingkan antara waktu 1 tahun itu dengan rentang kehidupan kita. Ini adalah salah satu. Otak kita itu melihat waktu itu secara tidak apa adanya gitu. Tapi ilusi waktu itu sendiri secara fisika memang ilusi gitu. Pernah kita bicarakan, coba itu ya, kita pernah ngomong itu ilusi waktu, dilihat aja itu. Nah, terus dengan peradaban, apa urusannya ilusi waktu dengan peradaban? Gak ada, kali kamu menghubung-hubungkan yang gak ada hubungannya, ya nggak apa-apa juga itu.
Karena manusia itu memang sering menghubung-hubungkan hal yang nggak ada hubungannya itu. Kita juga pernah membicarakan itu. Kenapa otak kita sering menghubungkan dua hal yang nggak ada hubungannya gitu ya. Kenapa otak kita itu kesulitan membedakan antara sebab akibat dan korelasi gitu. Itu bagaimana otak kita bekerja ya gitu. Oke, lanjut tentang perang tadi, Mas Sandi L. The Wise itu respon, bukannya keputusan untuk perang itu keputusan rasional ya? Gimana? Dari sopo? Keputusan itu keputusan emosional itu. Ya, Termasuk keputusan itu keputusan keputusan- emosional itu. Termasuk keputusan kita kemarin berarti ya, langsung panik. Keputusan emosional. Memang iya bahwa yang namanya misalkan raja atau kepala suku secara rasional, kalau kita nggak menyerang ini, kalau saya ini nggak menyerang, tidak menyerang tetangga sebelah, desa sebelah, matilah kelaparan kita itu, gitu ya. Itu keputusan rasional bagi seorang kepala suku. Tapi kepala suku menggerakkan anak buahnya itu junjungan kita penunggu pohon cipluan dihina oleh tetangga sebelah, oleh orang-orang lah, udah perang lah itu. Apakah terus kemudian menyerang tetangga itu keputusan rasional? Ya enggak itu. Indonesia merdeka gitu, kamu merdeka ya, terus kemudian Malaysia merdeka, kalian nggak boleh gitu, ganyang Malaysia itu. Apakah itu rasional? Enggak, emosional itu ya. Eropa itu, yang namanya orang Inggris sama orang-orang Romawi berterang tidak ada ujungnya dengan satu kata, Yesus itu ya. Paus Urban III mengatakan, kita perang melawan infidel. Itu perang 300 tahun itu, perang salib itu. Kamu kira itu rasional itu? Keputusan itu, hello itu. Ya, bayangin aja kamu bilang perang salib itu keputusan rasional, kok bisa itu? Dari mana rasionalnya gitu? Bahwa dengan demikian itu terus kemudian ada orang yang menangguk keuntungan, lah iya itu. Tapi kalau ada orang yang menangguk keuntungan tanpa ada orang yang dengan sukarela mengeluarkan duit beli pedang itu. Ya itu. Apakah beli pedang itu merupakan sebuah keputusan rasional? Iya, karena kamu punya duit beli pedang itu. Tapi pedang ini untuk apa? Itu emosional gitu. Kamu coba kamu sekarang beli keris sekarang. Itu lebih pada keputusan emosional, keputusan rasional. Sekarang keris, orang kerisnya diumbah gitu ya. Wah, dipakai baju gitu. Lah nggak usah lah ya beli keris. Kamu beli kucing itu loh. Sekarang itu emosional itu. Ya, kucing itu kalau kucingmu mecahin gelas, kamu nggak marah. Giliran adikmu yang mecahin gelas, kamu marah itu. Ya, ini adalah bahwa keputusan-keputusan kita memang keputusan-keputusan emosional gitu. Ya, gitu.